Utbah tewas di tangan Hamzah. Begitupun putra dan saudaranya. Pasca duel pembuka yang dimenangkan para jawara muslimin, meletuslah pertempuran yang maha dahsyat. Jumlah muslimin yang hanya sepertiga dari pasukan Quraisy seolah mendapat kekuatan gaib yang justru membuat Quraisy kocar-kacir. Satu persatu pimpinan Quraisy tewas di tangan para patriot muslim. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, muslimin yang kalah dalam jumlah pasukan justru berhasil memenangkan pertempuran. Kondisi berbeda justru terjadi pada masyarakat Quraisy Mekah. Kesedihan dan rasa frustasi melanda anggota keluarga yang tewas di Perang Badar. Maka timbullah dendam kesumat pada putra dan putri para petinggi Quraisy yang ayahnya mati di ujung pedang para mujahid muslim. Hindun putri Utbah, Ikrimah putra Abu Jahal, serta Sofwan putra Umayyah. Dalam pertemuan-pertemuan besar di masyarakat Quraisy yang biasa mereka adakan secara tertutup, atau dalam pertemuan pembicaraan mereka di pasar-pasar mereka, atau di jalan-jalan mereka, atau saat mereka sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah, semuanya mengobarkan semangat kebencian dan permusuhan pada dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipimpin tentu oleh para pembesar itu. Nah, apa yang mereka sebarkan itu sampai mereka bisa membawanya ke rumah. Karena pembicaraan di rumah bisa dilanjutkan, mereka dengan istri-istri mereka, mereka dengan teman-teman mereka yang dibawa ke rumah melanjutkan pembicaraan kebencian itu dan perencanaan-perencanaan jahat. Efeknya adalah anak-anak mereka yang juga menyaksikan ulah ayah-ayah mereka di luar sana dan di rumah mereka, maka tertanam juga kebencian dalam hati mereka terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Hindun binti Utbah mempersiapkan Wasyi, seorang budak Habasyah yang lihai memainkan tombak, untuk membalas kematian ayahnya pada Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia menjanjikan harta serta pembebasan status sebagai budak sebagai pembayaran atas jasa Wasyi kelak. Begitupun Sofwan bin Umayyah. Bayangan ayahnya yang tewas secara hina di ujung pedang Bilal bin Robah yang tak lain adalah mantan budaknya sendiri, seolah terus membakar api dendam pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya. Sang juragan muda ini bahkan mengutus seorang pembunuh bayaran yang bernama Umair bin Wahab untuk menghabisi nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah.
Namun rencana kedatangan Umair bin Wahab ke Madinah telah diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu. Asyhadu an la ilaha illallah. Umair pun tak mampu mengelak hingga akhirnya berbaiat menjadi Muslim. Ya ma'syar Quraisy, al-kufru akhiratuhu nadamah. Bahkan saat Umair memutuskan kembali ke kota Mekah untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu, ia tak ragu menyuarakan keimanannya dengan lantang di hadapan masyarakat Quraisy. Wayhaki ya imra'ah, nadrun alayya la'amla'anna qulubakum ghayzan ya a'da' Allah. قبحت أنت وما جئت به. بل قبحت وبعلك وما فعله رهطك في بدر فهم في النار يتقلبون. ويحك، هكذا تقول عنهم؟ أنا هند وأنا عمير. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bagi Ikrimah bin Abu Jahal, kebenciannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah ia tanamkan di hatinya. Sama seperti sang ayah yang gemar menindas muslimin. Tahun ketiga Hijriah, meletuslah Perang Uhud, perang yang menjadi ajang balas dendam bagi kaum kafir Quraisy terhadap muslimin. Kekacauan formasi di pasukan muslimin menjadi keuntungan bagi pasukan Quraisy. Kaum Quraisy tak hanya memukul mundur muslimin, namun juga nyaris menghabisi nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. سمعت أنه قتل. كان رسول الله قد مات، فقوموا وموتوا على ما مات عليه. لم يمت رسول الله، إنه قاتل. Disinilah Hindun berhasil membalas dendam kematian sang ayah Utbah bin Rabi'ah di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah gugur akibat lemparan tombak Wahsy. نحن جزيناكم بيوم بدر. Tak puas sampai di situ, bahkan Hindun melakukan tindakan sadis dengan memutilasi jenazah Hamzah serta memakan jantungnya. Kemenangan di Perang Uhud ternyata tidak cukup menuntaskan dendam para pemuka Quraisy, terutama Ikrimah dan Sofwan. Ayah, tuqutubun. Tahun kelima Hijriah, saat terjadi Perang Khandaq, Ikrimah bin Abu Jahal kembali terjun di lini terdepan pasukan Quraisy. Dialah
adalah satu-satunya pemimpin pasukan yang berhasil menerobos barikade pasukan muslimin berupa parit buatan, meski ia akhirnya berhasil dipukul mundur. Kekalahan demi kekalahan dalam perang melawan muslimin membuat dendam Ikrimah semakin memuncak. Ia memerintahkan sejumlah orang untuk membantai masyarakat Khuza'ah yang berada di bawah perlindungan muslimin. تسلموا لا نريق دماءنا ولا نريق دماءكم. ما بيننا وبينكم إلا القتال. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu peristiwa penaklukan kota Mekah di tahun 8 Hijriah. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 10.000 orang muslimin bergerak menuju Mekah, kota kelahiran mereka, untuk mengembalikannya sebagai kota bagi orang-orang yang beriman. Dalam peristiwa ini tidak terjadi sedikit pun pertumpahan darah. Pihak Quraisy Mekah saat itu benar-benar tak sanggup melakukan perlawanan. Inilah yang membuat Hindun binti Utbah bersama sang suami, yakni Abu Sufyan bin Al-Harb, dengan sukarela membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta mengimani Islam sebagai agama mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika muslimin sudah masuk kota Mekah, dan di saat itulah kemudian tidak ada lagi kebesaran yang selama ini dibanggakan, karena ukuran para pembesar seperti Hindun, ukurannya adalah siapa yang benar dia yang menang. Jadi kalau tidak besar, tidak menang berarti tidak benar. Ini walaupun ini ukuran yang salah, tapi ini ukuran para pembesar. Buat di mata mereka yang menang, yang besar, yang berkuasa itu yang benar. Padahal kebenaran tidak selalu diukur dengan itu. Maka ketika Rasulullah SAW masuk kota Mekah dan berhasil menguasai Mekah, maka di mata mereka itu yang benar. Maka kemudian disitulah dia menyatakan diri masuk Islam dan nanti tentu akan mendapatkan ilmu dari Nabi dan mengubah pola pikir yang salah. Tapi hal itu tidak berlaku pada Sofwan bin Umayyah dan Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka menjadi satu-satunya kelompok Quraisy yang melakukan perlawanan terhadap pasukan Muslim. Ya ahla Makkah, inna ji'nakum wa la narghabu fi qitalikum. Faslimu taslamu la nuriqu dima'ana wa la nuriqu dima'akum. Bal irji'u antum taslamu. Anta ta'lamu ya Akrima anni lam ati likay arji'. فأطعني وأعلن إسلامك كي لا نريق الدماء. ما بيننا وبينكم إلا القتال. Mereka berhadapan dengan kelompok pasukan yang dipimpin oleh sahabat mereka, Khalid bin Walid. Namun usahanya dalam melakukan perlawanan lagi-lagi tak membuahkan hasil. Upaya mereka dengan mudah dikalahkan oleh pasukan sang pemilik pedang Allah yang terhudus.
Saat muslimin berhasil menguasai kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan 10 orang kafir Quraisy yang halal untuk dibunuh. Termasuk diantaranya Sofwan bin Umayyah dan Ikrimah bin Abu Jahal. Mengetahui kabar tersebut, Sofwan dan Ikrimah langsung melarikan diri meninggalkan Mekah. أفعل ما أشاء حسنا لأهاجرن إلى الحبشة. صفوان لا يا صفوان. Namun upaya pelarian Sofwan berhasil dicegah oleh Umair bin Wahab, sahabat Sofwan yang lebih dahulu memeluk Islam. ماذا قال لك محمد يا عمير؟ ما ترغبين في سماعه يا أخي؟ حقا؟ أروي لي ماذا قلت؟ قلت له صفوان سيد في قومه قد فر هاربا من مكة وهو يطلب منك الأمان. ماذا قال؟ قال هو آمن لن يقتله أحد ولن يلحق به أحد، بل هذه عمامته التي دخل بها إلى مكة كي يعرف القوم بها أمنه. أمضي وراء صفوان يا عمير وعد به إلى هنا وقل له ماذا حدث مع النبي. هيا بسرعة أرجوك. سأمضي للتو ولن أعود إلا به فاطمئني. Begitu pula pada Ikrimah bin Abu Jahal, walaupun ia sempat melarikan diri hingga ke tepian Laut Merah. Ikrimah demikian. Ikrimah justru diancam oleh Nabi SAW, satu dari beberapa nama yang dinyatakan halal darahnya dimanapun dia berada. Ini menunjukkan betapa jahatnya Ikrimah putra Abu Jahal itu. Tapi kemudian begitu dia lari menyelamatkan diri, sudah tidak ada lagi tempat yang aman buat dia di kota Mekah. Saat itu Ikrimah lah yang juga merasakan hidayah itu, karena saat dia mengendarai di lautan maka kemudian badai besar dan sampai dia berdoa, kalau aku selamat maka aku akan masuk Islam. Disitulah nanti dia masuk Islam, dibawa ke Nabi. Begitu masuk Islam aman, sudah mukmin, sudah bersyahadat. Momentum penaklukan kota Mekah telah menghantarkan hidayah bagi 3 orang putra-putri kafir Quraisy yang kemudian hidup menjadi seorang muslim sejati. Sofwan yang pernah bersumpah bahwa tenggat waktu 4 bulan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpikir. Hingga akhirnya kelembutan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membuka pintu hati Sofwan untuk menerima hidayah. Ya kaum, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kebencian Sofwan terhadap Islam benar-benar lenyap, tak berbekas. Dan kita bisa melihat bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayah, apalagi dia merasakan betul bahwa ini adalah sesuatu yang sangat agung dan sangat mulia. Hitunglah Hindun dengan suaminya Abu Sufyan, Ikrimah putra Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, atau siapapun, maka mereka akan selalu mempertahankan hingga di ujung usianya. Maka dari itulah, maka siapapun yang telah mendapatkan hidayah, mari kita pegang teguh itu. Rasakan itu sebagai sebuah kenikmatan yang paling mahal dalam kehidupan kita. Jangan pernah melepasnya lagi. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dihargai oleh sebesar dunia ini sekalipun. Kalau kita merasakan harta adalah kenikmatan, keluarga adalah kenikmatan, jabatan adalah kenikmatan, kesehatan adalah kenikmatan, tapi tidak ada kenikmatan yang melebihi besarnya hidayah yang ada dalam diri dan kehidupan kita. Bahkan ia kini termasuk dalam barisan pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi menebus kesalahan di masa lalunya, Sofwan terus melibatkan diri di berbagai momen jihad. Ia menetap di Mekah, menjaga kesucian kota tersebut sambil menebarkan kebaikan hingga akhir hayatnya.
Demikian halnya dengan Ikrimah, ia pun tak pernah melewatkan momen jihad. Bahkan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan kekhalifahan diteruskan Abu Bakar As-Siddiq. Jiwa, raga, serta harta rela ia berikan demi tegaknya Islam di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang Yarmuk menjadi pembuktian kesungguhan Ikrimah dalam membela Islam. Di perang ini, Ikrimah rela menggadaikan nyawanya demi agama yang dicintainya.